Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Kewirausahaan 2 di pertemuan ke-13. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan ke-13. Mudah-mudahan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan lancar dan sukses. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-13 ini di mata kuliah Kewirausahaan 2 atau Entrepreneurship 2 kita akan membahas materi mengenai manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam wirausaha. Pengertian, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah cara mengelola sumber-sumber dana dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif dan efisien dalam suatu kegiatan usaha atau bisnis. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan keuntungan melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan secara sistemik. Keuntungan merupakan nilai lebih yang diperoleh melalui operasi usaha, baik dalam bentuk material maupun non-material. Nilai lebih immaterial seperti knowledge, skill, experience, dan lain-lain. Nilai lebih material seperti uang, aset, dan lain-lain. Manajemen keuangan adalah manajemen keuangan yang dijalankan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengelola keuangan. Manajemen keuangan wirausaha harus lebih simpel, sederhana, dan aplikatif, namun tetap dalam ketentuan yang standar dan lazim. Manajemen keuangan wirausaha perlu mempertimbangkan karakternya yang memiliki kecepatan perputaran dan jenis usaha yang relatif sederhana, baik dalam skala usaha maupun SDM-nya. Setiap transaksi dalam kegiatan usaha haruslah dicatat dan disusun dengan baik. Penyusunan dalam bentuk catatan akuntansi sederhana melalui proses akuntansi dengan alur diagram sebagai berikut. Identifikasi dan pengumpulan data, transaksi, proses pencatatan transaksi, penggolongan dan pengelompokan, pengikhtisaran, pemrosesan dan pelaporan, laporan akunting, analisa data akuntansi, dan komunikasi. Biaya atau cost dalam bisnis. Biaya merupakan pengeluaran atau expenditure guna memperoleh manfaat. Manfaat dapat berwujud seperti bahan-bahan, alat-alat, dan jasa, upah, sewa, atau tenaga. Setiap biaya adalah pengeluaran, namun terdapat perbedaan pencatatan berdasar penerimaan manfaatnya. Jika belum diterima manfaatnya seperti pembelian harta tetap, biaya disebut dengan deferred cost dan dicatat dalam neraca sebagai harta atau aset. Jika sudah diterima manfaatnya, biaya disebut expired cost dan dicatat dalam income statement sebagai beban pendapatan. Ada juga pengeluaran yang tidak mendatangkan manfaat seperti kerusakan produk,
kehilangan, kebakaran, dan lain-lain. Ini juga merupakan biaya atau loss dan dicatat dalam income statement sebagai beban pendapatan. Berdasar jenis penggunaan, satu, biaya investasi. Merupakan biaya modal tetap yang digunakan untuk membiayai pengadaan barang modal. Dalam konteks manajemen keuangan, modal tetap digunakan untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan harta tetap atau aktiva tetap. Dicatat dalam neraca sebagai harta tetap. Dua, biaya modal kerja. Merupakan jumlah seluruh aktiva lancar, modal kerja kotor, selisih aktiva lancar atas hutang lancar modal kerja itu. Biaya modal kerja diperlukan untuk membiayai perputaran roda operasi usaha untuk memperoleh laba. Kita lihat komponen-komponen biaya investasi. Biaya investasi yang diperlukan dalam usaha mikro dan kecil umumnya relatif sederhana. Misalnya dalam usaha produksi telur asin, biaya investasi terdiri atas beberapa komponen antara lain sebagai berikut. Ini adalah biaya investasi produk telur asin. Kita lihat di sini ada berbagai komponen biaya, ada perizinan, bangunan, tanah, kendaraan, mobil box, pick up, sepeda motor, alat produksi dan pengemasan, timbangan, wadah atau kotak, pemeraman, panci, perebusan, kompor minyak, ember atau baskom, tanpa, peralatan lainnya, mesin tik, papan nama, cat merek, dan kode produk. Nah, ini adalah biaya investasi produk telur asin. Komponen biaya-biaya modal kerja. Beberapa contoh biaya modal kerja seperti persediaan, jenisnya bahan baku dan bahan pembantu, barang jadi dan setengah jadi, suku cadang peralatan produksi. 2, piutang dagang, penjualan kredit. 3, cadangan uang tunai, saldo uang tunai, kas dan bank. 4, hutang dagang atau pengurang, pembelian bahan baku atau pembantu dan jasa operasi. Ini adalah beberapa contoh biaya modal kerja. Berdasarkan keterkaitan dengan produk yang dihasilkan atau operasi, satu, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak terpengaruh oleh perkembangan jumlah produksi atau penjualan dalam satu tahun, satu satuan waktu. Contoh dalam usaha mikro dan kecil antara lain gaji, koran atau majalah, overhead, listrik, telepon, air, servis, dan lain-lain. Bunga pinjaman, dan lain-lain. Dua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya selaras dengan perkembangan produksi atau penjualan setiap tahun, satu satuan waktu. Contoh dalam usaha mikro dan kecil antara lain upah tenaga tidak tetap, BBM, dan lain-lain. Proyeksi pendapatan. Sebagai hasil dari perhitungan proyeksi produksi dan harga jual, diperoleh proyeksi penerimaan atau pendapatan penjualan selama jangka waktu usaha. Proyeksi produksi dan pendapatan kotor telur asin. Kita lihat di sini ada biayanya. Biaya produksi belum mencapai optimum pada tahun-tahun pertama, khususnya untuk proyek atau usaha yang baru. Kita lihat di sini dari tahun 0 sampai tahun 5. Ini adalah proyeksi pendapatan. Sumber dana satu, dana modal sendiri. Berasal dari pemrakarsa atau pemilik proyek, investor lain, maupun penyertaan dari modal ventura. Kedua, pinjaman dari pihak ketiga. Berasal dari bank, lembaga keuangan non-bank atau supplier. Pinjaman yang diberikan akan menimbulkan beban bunga. Pinjaman dari bank umumnya tidak lebih dari 65% dari kebutuhan real. Catatan, cara perhitungan besarnya pinjaman yang pantas dijelaskan kemudian setelah pembahasan keadaan keuangan neraca dan rugi laba usaha. Sumber dana, modal sendiri. Pemilik tunggal bisnis, bebas menentukan jalannya usaha, terbebas dari beban pembiayaan. Disiplin atas penggunaan dana harus ada, karena tidak ada tekanan pengembalian dari pihak luar. Modal kerjasama, melibatkan pihak lain, pribadi atau badan usaha, menjadi pemegang saham, membagi risiko bisnis dengan pihak lain, disiplin penggunaan dana dan operasi usaha, berbagi keuntungan, berbagi pembagian tugas wewenang. Modal pinjaman, lembaga perbankan, bank umum, BPR, dan lain-lain. Modal ventura, kooperasi, multi-finance, dan lain-lain. Laba kotor. Untuk mengetahui hasil kegiatan usaha ini, maka harus diketahui beberapa besar laba yang diperoleh. Perhitungan laba kotor adalah sebagai berikut. Laba kotor sama dengan pendapatan bersih dikurang harga pokok pembelian atau HPP. Margin laba kotor, pendapatan dikurang harga pokok pembelian HPP dibagi penjualan.
Laba bersih, untuk menghitung laba bersih digunakan rumus bagi berikut. Laba bersih sama dengan laba kotor dikurang total biaya. Perhitungan laba bersih dilanjutkan dengan cara mengurangi laba bersih dengan bunga dan pajak atau tax. Neraca atau sering disebut juga laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang menggambarkan aktiva atau harta kekayaan, kewajiban dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Komponen neraca, aktiva, kekayaan atau harta, kewajiban, utang, modal, ekuitas. Kekayaan sama dengan kewajiban plus modal. Bentuk satu, nama perkiraan. Kita lihat ada fixed aset, aset tetap, current aset, aset beredar, total aset. Ini A plus B. Current pasifa, kewajiban saat ini, pasifa jangka panjang, total kewajiban. Net aset, dana cadangan, dana pemilik. Bentuk dua, nama perkiraan, fixed aset atau aset tetap, current aset atau aset beredar, total aset. Current pasifa, kewajiban saat ini, pasifa jangka panjang, total kewajiban. Dana cadangan, total aset. Sama dengan pasifa plus dana pemilik. Contoh neraca PT Angin Ribut per 31 Desember 2013. Kita lihat aktiva, ada aktiva lancar, kas bank, piutang dagang, persediaan barang, total aktiva lancar. Aktiva tetap, tanah, bangunan, kendaraan, mesin, akumulasi penyusunan nilai buku. Ini total aktiva. Rugi laba. Laporan rugi laba menggambarkan kinerja perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya selama periode tertentu. Kinerja tersebut diukur dengan membandingkan antara pendapatan perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Komponen rugi laba, pendapatan, biaya. Kita lihat di sini rugi laba PT Angin Ribut per Desember 2013. Uraian penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya usaha, biaya pemasaran, biaya admin dan umum plus penyusutan. Total biaya usaha, laba usaha, pendapatan dan biaya di luar usaha, pendapatan sewa, biaya bunga. Laba sebelum pajak, pajak penghasilan 10%. Laba bersih, kita lihat di sini angkanya. Arus kas. 1. Daftar yang menggambarkan arus penerimaan kas dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian likuiditas perusahaan. Kedua komponen utama adalah arus kas. Arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendapatan. 3. Beberapa jenis atau contoh arus kas. 3. Komponen arus kas, aktiva operasi, segala transaksi dan kejadian yang masuk dalam penentuan laba bersih. Aktivitas investasi, transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aktiva yang tidak untuk dijual kembali. Aktivitas pendanaan, transaksi yang berkaitan dengan kas didapatkan atau dikembalikan kepada pemilik modal atau kreditor. Contoh arus kas, uraian. Arus kas dari aktivitas operasi. Kas diterima dari pelanggan, kas dibayarkan kepada pemasok, kas dibayarkan untuk biaya-biaya, arus kas bersih dan aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas investasi, penjualan kendaraan, pembelian tanah, arus kas bersih dan dari investasi. Arus kas dari aktivitas pendanaan, pembayaran utang jangka panjang, arus kas bersih dari pendanaan. Kenaikan kas dan setara kas, kas dan setara kas awal, kas dan setara kas akhir. Ini adalah contoh dari arus kas. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.